Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, alimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Nah, bismillahirrahmanirrahim, tentang mengganti istinja dengan batu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang istinja menggunakan batu. Pertama, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin taqabbalallah. Wal istinja'u lughatan al-qat'u wa syar'an izalatul kharijin najas al-mulawis minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Jadi istinja itu ada dua makna, dua definisi, secara bahasa dan secara syar'i. Secara bahasa adalah al-qat'u. Qat'u itu adalah memotong. Istinja secara bahasa artinya memotong. Motong apa ya di sini? Motong najis. Motong najis. Nah, secara syariat yang dimaksud dengan istinja adalah menghilangkan yang keluar daripada najis. Yang keluar daripada najis. Maksudnya gimana? Kok ada sebutan yang keluar daripada najis? Karena bisa dibilang kita sebagai makhluk hidup itu punya najis di dalam diri kita. Di dalam tubuh kita itu ada najis. Di dalam apa itu? Setelah lewatin usus, nanti itu ada tempat pemberhentian terakhir, TPA-nya, tempat pembuangan akhir, buang air, tempat pembuangan akhir. Nah, selagi dia belum keluar, selagi najisnya itu belum keluar, maka dia nggak mesti kita bersihkan, nggak mesti kita istinja. Kalau kita istinja repot, ya. Kebayang ente bagaimana tuh caranya istinja yang ada di dalam tubuh kita. Walhasil kita bisa dikatakan juga sebagai apa? Najis yang dibungkus dengan tubuh. Di dalam diri kita tuh ada najis yang dibungkus dengan tubuh. Jadi membersihkan yang nampak, yang nongol, yang keluar daripada najis. Al-mulawis yakni yang basah. Yang basah atau yang lembab. Najisnya yang basah atau yang lembab. Karena ada najis yang kering banget. Rata-rata kita tinggal di Indonesia atau di Asia jarang nemuin di diri kita, bukan di diri orang, ya. Jarang nemuin di diri kita najisnya itu dia kering. Karena dilihat dari makanan kita. Umpama sebagai contoh nih, ente dalam sebulan makannya roti gandum aja, nggak makan yang basah sama sekali. Nah, itu akan memungkinkan nanti ente punya najis, ya, punya apa namanya, kotoran, itu bisa aja nanti jadi kering. Nah, kalau kering itu beda nanti secara syariat untuk istinjanya. Hukumnya itu nanti beda. Nah, jadi secara syariat istinja adalah menghilangkan yang keluar daripada najis yang basah, keluarnya dari kemaluan baik depan maupun belakang. Bima'in au bihajarin, dengan menggunakan air atau batu. Itu yang namanya istinja. Menggunakan air ataupun batu. Nanti secara khusus disebutnya beda lagi kalau ngomong dengan batu, namanya istijmar. Kalau disebut istinja berarti dua kemungkinan, dengan air dan batu. Tapi kalau cuma istijmar artinya hanya dengan batu. Paham ya? Takut-takut nanti aneh keceplosan nyebutnya istijmar. Jadi nanti paham maksudnya, oh yang dimaksud istijmar hanya dengan batu doang. Nah, masuk kepada hukum istinja. Nah, hukum istinja.
istinja memiliki 5 hukum, yakni istinja menjadi wajib. Kapan? Kalau najisnya itu dia basah. Najisnya basah. Istinja wajib kudu, cebok, wajib cebok kalau najisnya basah. Kalau dari kemaluan depan itu lazimnya basah. Kalau dari kemaluan belakang belum tentu juga basah. Maka umpama orang tadi tuh sebulan makannya roti gandum, nggak makan yang cair sama sekali, ya, hingga najisnya dia keringnya kering banget, kering banget, ibarat nggak ada lembabnya, nggak ada basahnya sama sekali, maka dia jatuhnya nggak wajib untuk cebok. Hukumnya beda nanti. Wajibnya cebok itu kalau najisnya dia basah. Yang kedua, hukum istinja, hukum cebok, yaitu sunnah. Kapan? Jika najisnya itu kering banget, kering kerontang, kering banget nih najisnya nih. Kalau najisnya itu kering banget, dia sunnah, ya. Sunnah kalau dia pun mau cebok, berpahala nggak? Berpahala. Ketika dia nggak cebok, berdosa nggak? Enggak. Tuh, pahamin ya. Wal karah makruh istinja kalau cuma buang angin. Antum buang angin, kemudian tiap buang angin nanti istinja, cebok. Masalahnya orang lebih sering kentut daripada buang air. Repot nanti ente, ya. Lama-lama usaha kamar mandi umum rame. Iya, karena kita bisa di mana aja langsung kentut. Akhirnya di mana aja setiap lewat pemberhentian gitu cebok lagi. Nah, maka itulah menjadi makruhnya karena mendatangkan sifat was-was. Kemudian boleh, ya. Hukum istinja cebok itu boleh. Kapan? Kalau ada keringat, maaf nih, di kemaluan belakang ente netes tuh keringat. Nah, atau basahnya karena keringat. Kelamaan main bolanya. Sibuk lari sono sini, ya, nendang bola kagak. Pokoknya minta aja dulu, bagi gua. Nah, kan keringetan tuh akhirnya. Begitu dia keringetan, dia mau sholat, sebelum sholat dia tahu tuh keringetan, tapi itu bukan najis. Dari keringatnya itu boleh kalau dia mau istinja, dia mau cebok boleh. Ingat kata boleh. Dan juga istinja atau cebok itu haram. Haram. Bisa istinja atau cebok itu haram hukumnya. Kapan? Kalau keadaan barang yang digunakannya untuk air ataupun batunya itu maghdub artinya dibenci. Gare-gare air atau batunya boleh ngambil, nyolong, kagak izin. Gak usah ngomong istinja. Wudu pun sama. Wudu sama. Orang di luar rumahnya ada keran, kita main wudu, kagak izin. Dia tahu nggak ridho nih. Dia tahu, begitu tahu dia nggak ridho, wah namanya kita nyolong air. Nggak bisa kita kata pelit loh, nggak bisa, karena itu hak dia, punya dia. Kita yang nyuri saat itu. Nah, kalau kita wudunya, istinjanya model begitu, maka itu haram. Haram wudunya, haram istinjanya. Berbicara istinja dengan air dan batu, kalau istinja dengan air itu menghilangkan zat najisnya dan juga bekas dari najisnya. Tapi kalau hanya dengan batu, dia menghilangkan najisnya tanpa menghilangkan bekas najis. Batu di sini juga bisa tisu. Nanti dijelasin tentang batunya. Jadi kalau orang orang istinja pakai air, maka dia hilang dua, baik ain najis dan asar najis. Ain artinya zat najisnya dan asar artinya
bekas atau sisanya itu najis. Jadi ibaratnya kalau orang ceboknya itu hanya dengan batu atau tisu, umpama tuh baunya kira-kira masih ada. Masih ada. Antara dengan batu dan dengan air, mana yang lebih afdal? Di sini dijelaskan yang lebih afdal cebok adalah dengan keduanya. Pertama dengan batu dulu atau tisu dulu, baru setelahnya dengan air. Kenapa? Karena pertama menghilangkan ainun najasahnya, ain najisnya dulu, zat najisnya dulu yang dihilangkan, baru kemudian menghilangkan bekas najisnya dengan air. Umpama nggak bisa keduanya atau nggak memungkinkan atau langsung aja dengan air, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau afdolnya adalah dengan keduanya. Nah, adapun yang ketiga tadi afdol dengan keduanya, yang kedua dengan air saja. Sekarang yang ketiga dengan apa? Batu saja atau dengan tisu saja. Nah, ini dia tetap masih ada sisa najis. Hanya sisa najisnya itu dimaaf. Dimaaf sehingga kalau dia mau sholat dengan istinjaknya masih ada bekas dari najis, itu tetap sah sholatnya, tetap sah. Hanya sisa najis yang masih ada bagi orang yang istinja cebok dengan batu saja, itu dimaaf sisa najisnya hanya untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Ya, tidak untuk orang lain. Kemudian istinja itu beda dengan tayamum atau mengganti wudhu yang harusnya dengan air diganti dengan pasir. Kan ada tayamum tuh. Istinja dengan batu atau istijmar itu beda dengan tayamum. Kalau tayamum memang tidak ada air. Kalau masih ada air nggak boleh ente tayamum. Kalaupun masih mau bandel dibilangin enggak, Pak ini lagi praktek. Oh ya udah boleh. Lagi praktek, tapi nggak boleh buat sholat tuh, karena dia cuma nyontohin aja. Sedangkan di dekat rumah dia atau dekat tempat dia masih ada air tuh nggak boleh. Kalau istijmar itu boleh. Kan tadi ada afdolnya dengan keduanya, baik batu dan air atau tisu dan air. Kemudian dia istijmar, walaupun di depannya ada galon air tohur atau di depannya ada kolam renang, tetap dia boleh istijmar, istinja dengan batu atau tisu. Itu bedanya. Sekarang kita masuk dulu kepada yang dimaksud batu di sini. Batu di sini punya klasifikasi. Yang dimaksud istijmar di sini dengan batu itu nggak hanya dengan benar-benar pakai batu. Yang sederajat dengan batu boleh, sekelasnya batu itu boleh. Untuk tahu yang sekelas dan sederajatnya batu itu ada klasifikasinya. Pertama, kullu jamidin tahir, setiap benda padat yang kering lagi suci. Benda padat kering suci itu nomor satu. Bendanya mesti padat. Secara umum benda itu ada tiga. Pertama padat, kemudian cair, kemudian gas. Secara sederhana cirinya benda padat adalah bisa dirasa, bisa dilihat, dan bisa digenggam. Itu benda padat. Ya. Sekarang baju ente yang ente pakai, nih lengannya bisa ente genggam, bisa ente rasa, bisa ente lihat, maka baju ente itu namanya benda padat. Ya. Tisu, tisu, benda padat bukan dia? Kenapa? Bisa digenggam dah, gampangnya begitu. Karena nanti benda cair nggak bisa digenggam. Ya, atau apalagi benda gas nggak bisa digenggam. Ada yang bisa genggam angin. Nah, avatar ente. Nah, buku benda padat bukan? Berarti kalau ngomongin kullu jamidun tahir, setiap benda padat kering lagi suci, masuk nggak klasifikasi pertama? Kelas pertama masuk dia. Ya. Dan mesti tahirnya suci. Nggak boleh benda padatnya nggak suci.
harus dipastikan dulu benda padatnya ini adalah benda suci, bukan kotoran hewan yang mengering. Bukan kotoran hewan yang mengering. Nah, karena pernah sahabat ngasih kepada Rasulullah, nggak taunya itu kotoran yang sudah mengering, dan itu langsung nggak diterima sama Rasulullah. Jangan, itu nggak boleh, karena harus tohir, harus suci. Kalau dia suci maka boleh. Nah, tahu beginian untungnya apa? Nanti ketika ente di satu tempat yang kagak ada air, hanya ada tisu, atau nggak ada tisu tapi adanya batu, atau nggak ada batu tapi ada masuk kepada klasifikasi yang disebutin di sini, maka ente nggak usah pakai alasan lagi nanti diajak sholat. Kenapa ente nggak sholat? Tadi aneh masih benajis celana dalam aneh. Tuh masih benajis. Nah, kan ada tisu. Paham? Pakai tisu. Kenapa ente benajis celananya? Karena pas aneh istinja tadi, istinja ngomongnya udah bukan cebok nih. Ini yang ngajinya rajin nih. Ngomongnya aneh abis istinja jahat. Udah bukan cebok ngomongnya nih. Begitu dia istinja nggak ada air ternyata. Nah, walhasil dia nggak cebok akhirnya. Dari nggak cebok jadi alasan nanti. Kenapa ente nggak sholat? Iya, soalnya tadi nggak ada air. Nah, sekarang kalau dia ngaji safinah berarti dia udah tahu, oh nggak ada air bisa dengan batu atau sejenisnya. Yang pertama, benda padat kering lagi suci. Yang kedua, bisa menyerap najisnya atau bisa mengangkat najisnya. Dan juga bukan benda yang licin. Bukan benda yang licin. Tuh kayak permukaan gelas nih, sisi gelas ini kan licin nih, dia nggak bisa. Jangan pakai ngida Jandre, pecahinnya dulu Beb. Berdarah ente yang ada. Tuh. Ya. Jadi nggak boleh juga yang bendanya itu licin, karena dia nanti nggak bisa nyerap atau nggak bisa ngangkat si najis. Malah lewat begitu aja akhirnya. Yang ketiga, cirinya adalah bukan benda atau batu yang terhormat seperti kitab syariat ilmu. Ini contoh ini nih, kakutubil ilmi syar'i. Nah, ini kitab. Bisa nggak kitab? Dia benda padat, suci dia, karena boleh kita pegang langsung kita sholat nggak apa-apa karena ini suci. Kemudian bisa nggak nyerap dia? Nyerap bisa karena kertas. Nah, atau yang covernya kulit barangkali, wah lebih cakep lagi tuh, itu bisa nyerap juga. Tapi dia muhtaram, muhtaram nggak boleh. Kertas bisa nyerap air nggak? Bisa. Kertas bisa ngangkat najis nggak dia? Tapi di dalam kertas itu muhtaram, muhtaram, mulia kertasnya, gara-gara di dalam kertas itu ada nama Nabi besar Muhammad, ada nama malaikat, ada ayat-ayat Al-Quran. Maka kertasnya nggak boleh, sekalipun kertas itu bisa ngangkat najis. Yang keempat, batunya atau yang sekelas batunya itu bukan benda yang mat'um, yang dimakan, seperti tulang. Tulang tuh dimakan. Jagung dimakan nggak? Jagung dimakan. Sama siapa? Sama kita. Oh, sama burung. Sama kita makan jagung. Apel, oh nggak boleh. Itu dimakan dia. Suci, benda padat, bisa nyerap. Tapi mat'um. Nah, itu adalah 4 klasifikasi batu atau tisu atau sekelasnya yang bisa digunakan untuk istijmar, istijmar atau istinja dengan batu. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat bolehnya atau sahnya istinja menggunakan batu. Nah, ini ada 8. Kalau 8 ini terpenuhi, maka boleh dia menggunakan
batu atau tisu atau sekelasnya. Bedanya apa sama yang tadi disebutin? Kalau tadi kepada bendanya, ya, yang sekelas bendanya, atau nggak ada batu banget tapi 4 tadi ada tuh, ya, di benda yang lain itu boleh. Nah sekarang kepada syaratnya untuk mengganti air atau menambah dengan batu dalam istinja. Yang pertama, ayakuna bisalasati ahjar, yaitu menggunakan 3 batu atau menggunakan 3 tisu. Ada 3 batu, ya. Ini katakan 2 tambah 1 lagi dah nanti. Nah, pakai 3 batu beginian, ya, 1, 2, 3 karena batunya kecil, atau karena tisu. Tisu kan kalau nyerap dia nyebar langsung kemana-mana. Tapi apa harus benar-benar dengan 3 batu? Ya, nggak juga. Kalau dia 1 batu besar punya 3 sisi, itu pun sama, boleh langsung dengan 1 batu besar tapi punya 3 sisi. Jelas nggak? Ini batunya kecil 1, 2, 3, ya. Langsung ada nemu lagi batu segede gini, bata nih. Nah, pakai batu bata 3, kelamaan nyarinya, ini aja udah langsung. Boleh kak? Boleh. Nah, ini dengan bata karena dia punya 3 sisi tuh, bahkan lebih. Jadi yang pertama syaratnya adalah dengan 3 batu. 3 batu sedang, kecil, atau 1 batu besar dengan 3 sisinya, atau 3 lembar tisu. Nah, yang kedua, syarat menghilangkan najisnya dengan batu, istinjanya dengan batu adalah membersihkan tempat keluar najisnya, yaitu pada 3 tempat. Pertama sofhah, kedua hasyafah, yang ketiga zahir farjil mar'ah. Yang pertama pada cincin dari dubur. Cincin dari dubur itu namanya sofhah. Ya, yang kedua hasyafah, di kepala dari kemaluan depan bagi laki-laki. Kalau perempuannya yang nampak daripada kemaluan wanita. Nah, jadi bersihkan di situnya. Itu yang dibersihkan tadi dengan 3 batu atau 3 helai tisu di situnya. Nah, sekarang sucikannya nih, istinjaknya tuh, ngangkat najisnya, ya, ceboknya itu 3 batu tadi kurang ternyata. Maka wajib tambah kalau memang najisnya itu belum terangkat. Najisnya belum terangkat, wajib dia nambah. 3 batu itu minimal, wajib ditambah. 4 baru hilang. Oh ternyata belum, masih ada sebelahnya tuh. 5 tambah lagi, ya. Tambah lagi 6 baru hilang. 6 baru hilang. Kalau 6 sudah hilang, tetap tambahin 1 lagi, ya, untuk mengambil sunnahnya ganjil. Sunnahnya ganjil. Karena Allah Ta'ala itu maha ganjil dan menyenangi, menyukai yang ganjil-ganjil. 3 ini minimal. Bukan kalau mentang-mentang tadi di awal udah paham deh bahwa oh najisnya kalau masih ada dimaafu. Sekarang belum bersih benar-benar, nggak boleh juga. Harus diangkat bersih najisnya meskipun lebih dari 3. Kalau hitungan usapannya dapatnya genap baru hilang semua, maka tambah 1 lagi untuk menjadi ganjil. Setelah tadi syarat kedua adalah apa? Membersihkan tempatnya. Yang ketiga, wa an la yajifan najis, tidak sampai kering atau belum kering tuh najis, ya. Jadi benar-benar segera sebelum kering najisnya. Kalau najisnya udah kering bagaimana? Kagak bisa dengan batu, dengan tisu. Najisnya udah kering tuh, ya. Itu udah wajib dengan air. Itu udah wajib dengan air. Nggak bisa lagi deh dengan batu. Jadi mesti segera saat itu. Nah, melanjutannya yang nomor 4, syarat keempat adalah najisnya itu belum berpindah walaupun masih di hasyafah. Tuh, ini misalnya nih ya, keluar nih, sampai dia berhenti kencing misalnya, ya, sampai kencingnya itu benar-benar berhenti,
nanti dia nggak jalan nih, nggak jalan, dah dia berhenti sampai situ, itu baru istinja atau istijmar, baru tuh. Kalau dia karena kita lagi ngambil nyari batu tuh, mana tadi tuh gue taruh mana batu, gerak-gerak kita dia pindah tuh, bergerak, dia bergerak nih, berpindah meskipun belum keluar dari area helm, maka itu udah nggak bisa. Kemudian yang kelima, wa an la yatra alaihi akhar, tidak tercampur dengan benda apapun, benda apapun, sekalipun bendanya itu adalah pasir karena dia buang air di tengah padang pasir. Kemudian najisnya itu ente lagi buang air, kemudian kecampur tuh atau kena tuh, itu udah nggak bisa, ya. Atau orang lagi buang air besar, nah sudah dia mau istijmar, tahu-tahu bagaimana nggak tahu keadaannya, ada hewan tuh, atau ada benda ada misalnya keluar jagung, jagungnya mental-mental naik lagi. Ini biar gak ngantuk aja ya, walaupun kejadiannya susah itu kayak begitu. Jagung ente kayak bekel, kena tuh dia ke atas lagi, nyentuh ke atasnya cuma nyentuh. Begitu dia kesentuh, itu namanya sudah kecampur, itu nggak boleh. Sekalipun kecampurnya bukan nama yang najis. Daun lagi kencing di hutan, lagi naik bukit misalnya, dia nggak ada kamar mandi, dia kencing, bikin lubang, tahu-tahu ada daun jatuh, nah itu udah kecampur namanya, itu nggak boleh, udah itu kudu dengan air saat itu. Yang keenam, wa an la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, tidak melewati lingkaran atau cincin duburnya, atau tidak melewati kepala dari kemaluan depannya. Kalau tadi kan hanya berpindah gerak walaupun masih di areanya, sekarang dia udah keluar dari garis. Nah itu lebih lagi, lebih lagi itu udah nggak bisa dengan istijmar, itu harus istinja dengan air. Contoh, maaf banget, orang mencret, ya Allah, ini mau nggak mau kita jelasin ya. Kenapa ya? Karena biar jelas, ya. Meskipun dengan ngomong begini, mencret orang, dia keluar tuh najisnya, sampai ke pahanya kalau barangkali, atau sampai keluar garis dari lingkaran duburnya, di bokongnya tuh, di bokongnya. Kan yang namanya sofhah tadi hanya lingkarannya, sekarang keluar mencret sampai ke bokongnya tuh. Tahu bokong kan maksudnya? Yang bagian kita duduk tuh namanya bokong tuh. Nah, keluar ke sampai situ tuh, maka itu udah nggak bisa. Paham? Nggak bisa tuh deh. Jadi itu keluar garis namanya tuh. Sama begitu juga ya kalau misalnya pokoknya ente paham dah tuh. Kebanyakan dicontohin, bahaya kebanyakan dicontohin deh. Lame-lame kemana? Tapi udah paham nih kadarnya nih, ya. Terakhirnya kita ngomongin tai mulu yang ada. Masya Allah. Tapi ini dia indahnya ajaran Islam. Kata siapa Islam? Cuma ngurus sholat doang. Enggak, semua aspek, bahkan sampai urusan kebersihan, kesucian itu diatur sama Islam. Ini begini cara benernya. Sampai urusan kayak begini Islam tuh ngajarin. Begini baiknya, begini yang bagusnya. Yang ketujuh bener ya? Bener kan yang ketujuh? Wala yusibahu ma'un. Ini modelnya mirip seperti yang kelima.
yaitu tidak tercampur dengan air. Kalau tadi nggak bercampur dengan sesuatu apapun, kalau sekarang nggak bercampur dengan air, apalagi airnya kagak suci. Ya, secara logikanya kalau kecampur dengan air berarti pakai air aja langsung. Yang kedelapan, wa antakunal ahjaru tahirah. Hendaknya keadaan batunya atau tisunya atau yang sekelas itu dalam keadaan suci. Ya, seperti tadi ya, itu sudah dijelasin yang sebelumnya, yaitu batu yang padat, kering lagi suci, dapat menyerap najis atau mengangkat najis. Ya, ini bukan benda yang licin. Kemudian benda batunya itu atau tisunya bukan sesuatu yang muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan, dan juga bukan yang dimakan atau mat'um. Kalau pertama klasifikasi batu atau tisunya terpenuhi, maka 8 ini juga dipenuhi, maka dia sah. Saat itu dengan cara dia istijmar, kemudian dia sembahyang, dia sembahyang, itu asar najisnya dimaafu. Sholatnya bagaimana? Sholatnya sah. Walaupun maaf barangkali karena masih ada asarnya, ada baunya dikit. Baunya tentu nggak keluar, tapi terakhir dia megang itu karena dia lagi istijmar masih ada baunya. Rasanya tentu udah hilang, warnanya juga. Barangkali masih ada baunya, asarnya tuh baunya dah. Sisanya tuh karena dari bau ketahuannya. Meskipun kayak begitu keadaannya, itu salatnya, sembahyangnya tetap sah. Nggak usah ragu ya kalau keadaannya begitu, dan nggak perlu jijik. Khawatir ketika ente ngerasa jijik dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, maka saat itu jatuhnya ente wajib langsung dengan batu. Wajib dengan batu, karena ente ngerasa jijik dengan yang Nabi lakuin, nggak boleh. Ini cara yang baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bawa manfaat, dan mudah-mudahan ya, menjadi sah ibadah kita melalui ilmu yang kita pelajari. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin.